Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Sehingga dulu para ulama dan ahlul bait Rasul yang datang kurun awal ke Indonesia banyak dari Maghrib. Maulana Maghribi, Al-Maghribi, Al-Maghribi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali ulasan kita seputar masalah update informasi habaib di Indonesia. Ada video yang cukup menarik dari Said Said Alwi yang mana mengatakan bahwa proses kedatangan para ahlul bait suriat Nabi itu di masa-masa awal itu bukan dari Yaman gitu, tapi itu banyak dari daerah-daerah Maghribi atau Maroko. Sementara zuriat Nabi dari Yaman itu belakangan ya. Dan ini kan sebenarnya mementahkan sejumlah argumentasi yang dibangun oleh para habaib, para pengurus Rabita Alawiyah yang sering mengatakan bahwa para zuriat Nabi itu datang dari Yaman. Bahkan Wali Songo pun yang menurutnya versinya mereka itu dari Azmat Khan, walaupun ini sudah dibantah oleh Said Sulfikar Saiban Al-Idrisi, demikian pula oleh sejumlah manuskrip kuno yang coba dimunculkan oleh para keturunan Wali Songo. Dan apa yang mereka sering sampaikan bahwa zuriat Nabi dari Yaman ini memang karena ada salah satu video dari Habib Taufik Asgab ini sebagai ketua Rabita Alawiyah yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia Nusantara ini dibina oleh para habaib dari Yaman. Ya, kita coba simak dulu ya bagaimana video dari Habib Taufik Asgab ini. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut. Nah, itu dia yang disampaikan oleh Habib Taufik Asgab ini, bahwa orang-orang Nusantara ini dibina oleh para habaib dari Yaman itu. Nah, sementara dalam berbagai data-data informasi ternyata orang Yaman itu kan datanya itu belakangan. Banyak yang kemudian mendahului, khususnya para Wali Songo itu datanya dari Maghribi. Nah, disinilah sebenarnya ada sebuah pembacaan sejarah yang tidak runut sepertinya bahwa memang ada upaya-upaya untuk kemudian mengunggulkan satu klan tertentu atau satu terah tertentu hingga seluruh zuriat Nabi yang datang di Nusantara ini seolah-olah harus dari klan mereka. Nah, inilah pentingnya kita kritis melihat persoalan ini, karena ternyata data-data manuskrip dari keturunan Wali Songo memiliki data yang berbeda dengan mereka. Nah, salah satunya adalah ini ada dari Said Said yang kemudian menyajikan sebuah informasi yang cukup edukatif kepada kita. Al-Maghribi ini maksudnya adalah Maroko. Sehingga dulu para ulama dan ahlul bait Rasul yang datang kurun awal ke Indonesia banyak dari Maghrib. Maulana Maghribi, Al-Maghribi, Al-Maghribi. Ataupun banyak juga ada yang dari Samarkand, Asmorokondi, Samarkand, Uzbekistan. Jadi yang kurun-kurun awal bukan dari Yaman. Yang kurun-kurun awal yakni para Wali Songo itu mereka bukan dari Yaman. Melihat pada catatan sejarah kuno, mereka menggunakan gelar makhdum ataupun Sayyid, Syarif, Maulana, belakangnya Al-Maghribi. Kemudian juga ada yang Asmorokondi atau As-Samarkandi, Samarkand, Uzbekistan. Jadi tidak ada yang Al-Yamani atau Al-Hadrami untuk kurun-kurun awal. Ahlul Bait kurun awal itu tidak melalui Yaman.
seperti Maulana Hidayatullah, Makhdum Hidayatullah bergelar Syarif. Jadi dikenalnya Syarif Hidayatullah. Ayahnya juga ya Maulana Abdullah bergelar Syarif. Kalau istilah Habib itu baru-baru dicetuskan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan itu hanya masyhur di Yaman. Dan ketika imigran Yaman datang ke Indonesia, mereka pun banyak yang menggunakan istilah Habib ini di Indonesia, dan baru masyhur di Indonesia ini secara luas di zaman-zaman medsos, di zaman media, kira-kira belasan tahun terakhir lah. Karena kalau zaman dulu belum rata orang mengenal Habib tuh ya. Di Cirebon dipanggilnya Ayib. Nah, karena dari kebiasaan dulunya dari zaman para sadah ashraf, sadah itu jamak dari sayyid, ashraf itu jamak dari syarif, yang kurun awal datang ke Nusantara mereka tidak pakai gelar Habib, belum ada saat itu, pakainya syarif ataupun sayyid, tapi kebanyakan syarif mereka. Informasi yang cukup mementahkan ya apa yang disampaikan oleh Dr. tadi, bahwa ya itu dari Yaman. Nah, ternyata bahwa info dari Said Saib sesuai dengan naskah-naskah kuno yang dia miliki, ya kedatangan para zuriat Nabi Ahlul Bait itu ternyata datang dari daerah Maghribi. Ini di masa-masa awal kedatangannya ke Nusantara ya. Bahkan ya sebagian itu dari daerah Samarkand. Makanya kita sering mendengar istilah Samarkandi ya, Samarkandi ya, yang mungkin di Jawa itu biasa dipanggil Asmarokondi karena penyebutan dialek. Dan ini kan sebenarnya makin membuat kita ya semakin kritis melihat persoalan ini, karena klaim-klaim yang selama ini selalu dimunculkan oleh kalangan Bahlawi bahwa ya semuanya seakan-akan itu dari klan mereka. Nah, ternyata dari data-data sejarah itu berbeda dengan yang mereka sering sampaikan. Dan kita harus pahami bahwa ya memang Belanda telah berhasil mengacak-acak sejarah bangsa kita ya. Sejumlah ya peristiwa-peristiwa itu banyak didesain oleh Belanda, termasuk bagaimana membelokkan jalan sejarah. Dan anehnya ya, kenapa banyak juga orang yang kemudian menerima mentah-mentah sejumlah sejarah-sejarah yang ditulis oleh Belanda tanpa melihatnya secara kritis. Akhirnya ya kita pun seolah mempercayai sepenuhnya, dan inilah yang banyak di balik hiruk pikuk habaib hari ini. Kemudian orang-orang yang memiliki data-data otentik, naskah-naskah yang mereka jaga selama ini secara turun-temurun itu pun muncul ke permukaan, dan akhirnya kan banyak mementahkan seluruh informasi-informasi yang selama ini sudah diketahui, yang selama ini dipelajari di bangku sekolah, karena memang tidak sedikit dari sejarah-sejarah itu ada andilnya orang-orang Belanda dalam penulisan sejarah itu. Nah, akhirnya kan kemudian terkuaklah ya misteri sejarah itu, dan ini menjadi penting untuk kita teruskan kepada umat Islam ya Indonesia, biar dia paham bagaimana situasi proses-proses kedatangan ya para zuriat Nabi di bumi Nusantara ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.